Di Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Megawati menyatakan partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. PDI Perjuangan akan menjadi penyeimbang dan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Sementara itu, sejumlah petinggi PDI Perjuangan mengungkapkan dukungan banteng moncong putih terhadap pemerintah tidak berarti harus bergabung ke dalam pemerintahan. Lalu bagaimana peta politik saat ini berkaitan dengan sikap terbaru PDIP? Benarkah melunaknya sikap PDI Perjuangan dengan mendukung pemerintahan Prabowo membuka peluang adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Ataukah sebaliknya, PDIP tetap setia di luar pemerintahan meski tetap mendukung pemerintahan? Ya pemirsa, dalam Kongres ke-6 PDIP yang baru-baru saja diselenggarakan di Bali beberapa hari lalu, ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa sikap dari PDIP ini memposisikan diri tidak pada oposisi maupun juga koalisi, tapi sebagai penyeimbang dan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sejauh berpihak kepada rakyat. Hal ini menuai respon positif dari sejumlah partai, tapi apakah betul ini juga merupakan sinyal adanya PDIP akan merapat ke pemerintahan? Akankah kemudian ada reshuffle kabinet dengan melunaknya sikap dari PDIP ini pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Bang Hensat, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya, makasih Bang Hensat sudah hadir, dan juga hadir bersama kita dari PDIP ada Bang Ansy Lema. Bang Ansy Lema, apa kabar? Baik ya, Bang. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen dari Partai Demokrat, Bang Herman Khaeron. Selamat malam, Bang Herman. Selamat malam. Oke, baik. Bang Ansy Lema, ini kan aktor utamanya nih, memposisikan diri bukan oposisi, bukan koalisi, tapi mendukung pemerintahan. Kenapa kemudian tidak langsung masuk saja ke kabinet, Bang Ansy Lema? Sikap politik PDI Perjuangan dan posisi politik PDI Perjuangan hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelum Kongres digelar. Yang perlu saya sampaikan bahwa posisi politik, sikap, dan orientasi politik PDI Perjuangan itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Dalam hal ini Ibu Mega, tetapi tentu dengan mendengarkan aspirasi dan merekam suara-suara dari DPD, DPC, dan juga kader partai. Dan sikap politik itu selalu diputuskan dalam forum tertinggi internal PDI Perjuangan, yaitu di Kongres. Dan dalam Kongres ke-6 kemarin, kalau bicara soal sikap politik PDI Perjuangan, posisi politik PDI Perjuangan itu sudah sangat lugas, tegas, dan terang benderang disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya. Sikapnya itu tentu Ibu katakan, pertama, Indonesia ini menganut sistem presidensil. Karena itu tidak dikenal terminologi oposisi ataupun juga koalisi. Yang ditegaskan oleh beliau adalah soal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Apa maksudnya sebagai partai penyeimbang?
Ibu juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan sepenuhnya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mendukung artinya kalau kita melihat bahwa kebijakan program kerja Kabinet Presiden Prabowo itu betul-betul sejalan dengan Pancasila, konstitusi, dan berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat, tentu PDI Perjuangan akan memberikan dukungan. Tetapi kalau seandainya dinilai bahwa kebijakan-kebijakan itu, program-program itu tidak sejalan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu PDI Perjuangan akan melakukan kritik-kritik konstruktif. Kritiknya itu kalau kemudian ditarik bergabung ke kabinet gimana Bang Ansi-Lema untuk kemudian menyampaikan kritik pembaruan tersebut, bergabung sajalah di kabinet? Ya, Ibu Mega telah menyampaikan sikap politik dan posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, dan partai penyeimbang itu berarti berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan, tetapi bisa memainkan peran sebagai mitra strategis yang mendukung agenda-agenda pembangunan. Kalau itu sejalan dengan kepentingan populis rakyat, tetapi juga melakukan peran sebagai mitra kritis, memberikan kritik-kritik konstruktif juga. Tentu dasarnya adalah politik nilai. Jadi PDI bukan sekedar memainkan politik angka, ya, mendekat pada kekuasaan untuk mendapatkan 2-3 kursi jabatan, menteri ataupun juga komisaris. Not. Bagi PDI Perjuangan, politik hari ini adalah memainkan politik secara proporsional sebagai partai penyeimbang, sehingga kemudian fungsi kontrol, checks and balances itu bisa betul-betul dimainkan secara optimal, menjadi sparring partner lah dalam bernegara ini. Cukup banyak nih kata-kata baru yang kita dengar malam ini Bang Hensat dalam berpolitik. Ini penyeimbang, bukan oposisi, bukan koalisi, mitra strategis tapi di luar pemerintahan. Ini apa kita mengartikannya? Definisinya seperti apa sih Bang Hensat? Ini PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Matematika sederhana itu satu, kan Pak Prabowo tidak mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sekarang kan. Mbak Puan tetap ketua DPR, Ibu Mega tetap di BRIN, tetap di PPIP, kader-kadernya banyak yang menjadi duta-duta besar. Di lembaga-lembaga negara lainnya juga banyak kader-kader PDI Perjuangan. Nggak diambil kenikmatannya. Tapi yang kedua, kenapa saya katakan matematika sederhana? Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet nih. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi, itu larinya kemana? Ke PDI Perjuangan kan? Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan. Makanya tadi saya katakan ini matematika sederhana aja. Karena kan sekarang oposisi mau lari kemana suaranya? Nggak ada. Semuanya masuk di Pak Prabowo kan. Karena Pak Prabowo kan rumus politiknya itu keren emang. Ada dua. Yang pertama merangkul semua. Yang kedua, bila elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dijalankan. Nah itulah juga yang dikomunikasikan oleh Dasko lewat postingan Instagram itu yang sama Ibu Mega, sama Mbak Puan, sama Mas Nanan. Itu kan sudah jelas komunikasinya. Pemilu sudah usai. Mari kita bangun bangsa dan negara ini. Jadi matematika sederhana yang dimainkan oleh Ibu Mega ini memang cerdas, kata-katanya aja dibikin. Ini adalah kita partai penyeimbang. Tadi kan Ken sebutkan Partai Demokrasi Indonesia Penyeimbang. Ini kecerdasan politik dari PDIP nampaknya. Tapi Bang Herman Khairman, Demokrat ini termasuk partai yang merespon positif sikap PDIP ini, gaya politik barunya ini dengan kecerdasan politiknya? Saya kira bukan hal yang baru ya. Karena Demokrat juga selama 9 tahun di pemerintahannya Pak Jokowi juga memerankan sebagai partai penyeimbang kala itu. Betul, saya setuju bahwa dalam sistem presidensial tidak mengenal oposisi gitu ya. Nah tinggal apakah partai di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Sehingga positioning partai yang di luar pemerintah yang menjadi partai penyeimbang. Melaksanakan fungsi check and balances. Dan saya kira apa yang disampaikan saya setuju, dan setuju tadi yang disampaikan oleh PDIP tentang definisi penyeimbang, dan tentu Pak Prabowo sebagai presiden kami dan pemimpin koalisi, apapun keputusan yang akan diambil terkait dengan posisinya PDIP ya kami setuju, karena Pak Prabowo adalah
pemimpin koalisi kami. Oke, artinya kalau misalnya PDIP ternyata juga tetap akan ditarik, ditawarin masuk ke kabinet juga ikut bagaimana Presiden Prabowo saja, Bang Herman? Ya kan Pak Prabowo pemimpin koalisi. Dan tentu semakin guyup, semakin rukun, semakin bersama-sama kita untuk membangun negeri, untuk membangun bangsa akan semakin baik. Artinya dengan berbagai ide, gagasan, dan mungkin masing-masing partai memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi kalau kemudian ini diramu oleh Presiden Prabowo menjadi satu tujuan berbangsa dan bernegara kita, rasa-rasanya ini akan lebih baik. Karena idealnya memang dalam menuju kepada tujuan berbangsa dan bernegara, ya kita harus padu, harus bersatu. Kalau modal dasar itu kita bisa dapatkan, saya kira tujuan yang apapun sulitnya bisa kita lalui. Oke, berarti gimana pucuk pimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti mengambil keputusan? Mungkin saja ada reshuffle, berarti ada kocok ulang. Seperti apa peta politiknya kalau memang itu terjadi? Kita temukan jawabannya pemirsa untuk Anda usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, tentunya yang menarik menerjemahkan bagaimana sikap politik dari PDIP yang kemudian berujung pada mulai dipertanyakan sinyal-sinyal reshuffle ini Bapak-Bapak. Nah Bang Hensat, kalau misalnya kita tidak tahu ya, ternyata reshuffle itu dilakukan, akan ada kocok ulang, peta politiknya akan seperti apa, siapa orang-orang yang akan mengisi? Gini, sinyal reshuffle itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo jauh-jauh hari ya. Waktu itu pertemuan dengan para pemret tuh, termasuk Bang Lalu juga salah satu yang menyaksikan itu. Dia bilang kinerja saya nilainya 6 ini. Nah itu Pak Prabowo itu menurut saya menyampaikan sinyal akan adanya perbaikan kabinet. Kurang puas dong berarti. Ya nggak mungkin lah, presiden kan maunya naik dong 7, 8, 9. Nah kalau di sepak bola kan kalau mau ada perbaikan kinerja pergantian pemain lah. Cuma memang waktunya ini terserah Pak Prabowo. Semakin dibahas menurut saya semakin gak jadi gitu ya, karena ya kan presiden pengen rahasia dong, kejutan-kejutan gitu. Makanya kalau Ken pengen ada reshuffle nggak usah dibahas gitu. Tapi udah terlanjur lah ya. Oh iya, tapi gini, siapa kira-kira dari PDI Perjuangan yang akan masuk gitu ya, kalau memang ini kan katanya penyeimbang. Kalaupun masuk, saya yakin dari PDI Perjuangan itu mungkin bukan kader yang akan masuk, tapi orang-orang yang punya citra memang dekat dengan Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. Oke, tapi kan bukan kader PDIP. Tapi bukan kader PDI Perjuangan. Dia punya citra aja dekat dengan PDI Perjuangan. Banyak lah nama-nama itu, misalnya ada nama Retno Marsudi ya, atau Arsyad Rashid. Itu kan bukan kader PDI Perjuangan tapi dicitrakan dekat. Orang-orang seperti itulah yang mungkin bisa masuk ke kabinet gitu ya. Dan justru selama ini kan beredar Mas Ganjar gitu. Kalau menurut saya itu terlalu obvious gitu, terlalu nyata. Dukungan PDI Perjuangan bila Ganjar yang masuk ke kabinet. Itu nggak bisa lagi PDI begitu. Ya itu nggak bisa lagi jadi penyeimbang, itu sudah bagian dari koalisi. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang memang dicitrakan atau sahabat-sahabatnya PDI Perjuangan lah yang masuk ke kabinet tapi berkomunikasi dekat dengan PDI Perjuangan, itu pasti sangat mungkin tuh. Dan itu daftarnya banyak menurut saya yang bisa didorong oleh Ibu Mega. Jadi misalnya kayak Bang Ansy nih, wah dilihat nih, wah ini calon gubernur waktu itu susah, gitu. Tapi kalau yang lain-lain yang memang tidak berada dalam kadernya PDI Perjuangan, kemarin juga tidak hadir di Bali, cuma di telepon-telepon juga, nah itu mungkin bisa gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih permainannya akan di situ gitu. Nah sebetulnya kan juga penyeimbang ini waktu itu ada pada saat zaman Pak SBY ya, PDI Perjuangan diwakili oleh Pak Taufik Kemas waktu itu ketua MPR. Nah itu juga begitu, melakukan masukan-masukan kritis, tapi juga membantu pemerintah dalam pembangunannya. Nih misalnya contoh, Adiana Pitupulu teriak atau bicara kritis tentang hak-hak
para driver online. Keras itu. Darmadi Durianto, itu gimana bisnis plan Koperasi Merah Putih? Itu kan masukan-masukan kritis. Tapi apakah PDI Perjuangan tidak mendukung? Mendukung. Tetap aja dipersilahkan waktu peluncuran diberikan dukungan gitu ya. Tapi masukannya kritis benar tuh. Jangan sampai kemudian 3 miliar, 5 miliar nggak ada bisnis plannya jadi kacau balau. Nah kayak gitu-gitu tuh masukan kritisnya kan. Bang Ansy Lema, kalau menurut Bang Hensa tadi ini kayaknya nggak kader PDIP lah. Karena kalau penyeimbang ya orang-orang dekatnya aja. Siapa yang sudah masuk daftar telepon dari Bu Mega kalau misalnya nanti diajak reshuffle kabinet itu Bang Ansy Lema? Atau justru dari kader PDIP sendiri udah ada daftar namanya? Ya, untuk mengerti ataupun memahami sikap politik PDI Perjuangan itu harus betul-betul mengenal Ibu Mega. Ibu ini adalah seorang sosok yang tidak akan bicara kalau belum ada keputusan. Dan kalau sudah ada keputusan, baru beliau akan bicara. Beliau bukan sosok yang abu-abu. Untuk membaca sikap dan langkah politik beliau, itu jelas. Ya, pilihan-pilihan Ibu itu pilihan-pilihan yang rasional dan pilihan-pilihan yang jelas. Kalau bicara soal reshuffle, tentu ini adalah prerogatif sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto. Dan kita tahu Presiden Prabowo paradigma dasarnya itu adalah persatuan, kesatuan, membangun soliditas sehingga kemudian ada kebersamaan, efektivitas pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Ya tentu beliau ingin mengajak semuanya. Tetapi bagi PDI Perjuangan, ketika Ibu sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang dan bisa memainkan peran sebagai mitra strategis sekalipun juga, sekaligus serentak dengan itu adalah mitra kritis, maka pasti posisi PDI Perjuangan itu tetap akan berada di luar kekuasaan. Karena persatuan dan kesatuan ataupun term minologi persatuan oleh Presiden Prabowo tentu juga PDI dukung. Kita perlu bersatu. Tetapi kan bersatu tidak harus bersama. Bersama itu kan belum sepenuhnya berarti bersatu kan begitu. PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan pun ya ini juga bisa bersinergi dalam tanda petik bergotong royong ya dengan melakukan kritik, pengawalan secara konstruktif, memberikan alternatif solusi terhadap kebijakan. Ini juga bagian-bagian dari alternatif nama untuk menggantikan menteri yang sekarang ada di kabinet ya Bang Ansy Lema. Sebagai partai penyeimbang tentu tidak akan ada kader yang akan disebutkan masuk dalam kabinet. Kan di lagunya tuh diomongin tuh tujuan kita Indonesia Raya. Gimana tuh Bang Ansy Lema? Jadi fokus orientasi PDI Perjuangan, visi PDI Perjuangan tentu juga untuk kejayaan Indonesia Raya, kemakmuran dan juga keadilan. Dan itu kan pasti sama. Dan dalam sistem presidensil berada di pemerintahan ataupun juga di luar pemerintahan juga bisa bersinergi untuk melakukan hal ini, mewujudkan tujuan-tujuan bernegara ini, kan begitu. Jadi kalau mau lihat sikap politik PDI Perjuangan, rujukannya tuh sederhana, pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu akan menjadi rujukan dan pegangan. Setidaknya sampai malam ini, detik ini kita bicarakan mengenai hal ini. Kita bahas. Bang Herman, kalau rujukannya pidato politik dari Bu Mega sendiri, Demokrat seperti apa? Kalau misalnya nanti Pak Prabowo kemudian mengambil sikap untuk menelepon Bu Mega dan meminta nama dari PDIP masuk ke kabinet? Ya pertama tentu itu sangat akan dipastikan ya oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega gitu ya. Dan tentu itu menjadi, tadi disebutkan bahwa urusan koalisi ya menjadi kepentingan pemimpin koalisi. Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi bagi kami. Kemudian nanti urusan kabinet adalah hak prerogatifnya Presiden. Juga nanti itu menjadi urusannya Pak Prabowo. Sehingga apa yang akan terjadi kemudian antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega ya tentu menjadi urusan kedua belah pihak. Bagi Demokrat, ya kami mengikuti saja apakah yang menjadi keputusan Pak Prabowo, ya tentu kami dukung sepenuhnya. Karena kami memang sejak awal sudah mendedikasikan bahwa kami ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Dan tentu juga idealnya untuk bisa memastikan bahwa program dan tujuan program yang ini menjadi prioritas
dan membangun bangsa ke depan yang dirancang oleh Presiden Prabowo, idealnya ya didukung oleh seluruh instrumen bangsa, termasuk oleh partai-partai politik, termasuk oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sehingga ya semakin guyup, semakin rukun, semakin semuanya turut serta di dalam menuju kepada pembangunan bangsa, ya ini akan semakin baik dan akan semakin terakselerasi untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Oke, karena kemudian tadi Bang Hensat juga bilang, Bang Herman, Pak Prabowo sempat bilang kalau nilainya 6 sepertinya masih ada yang kurang puas. Termasuk kalau kita lihat koalisi harusnya juga harus melakukan evaluasi nih. Jangan sampai kemudian sinyal reshuffle justru menyasar partai politik tertentu yang artinya harus mulai berhitung. Nah dijawabnya tapi nanti ya Bapak-Bapak, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Ya, PDIP merapat, sinyal reshuffle menguat. Benarkah demikian pemirsa? Kita akan cari tahu dulu responnya dari orang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bang Herman, ini kalau tadi Bang Hensat menyatakan Pak Presiden pernah curhat, katanya skornya masih 6, kurang puas nampaknya dengan kinerja kabinet yang sekarang. Artinya kalau ada kocok ulang di kabinetnya, ada evaluasi, Demokrat selain mendukung juga akan menerima dong keputusan Pak Presiden. Ya, saya menekankan kembali ya, urusan reshuffle tentu ini menjadi hak prerogatifnya Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu memiliki kalkulasi, memiliki evaluasi yang menurut saya hitung-hitungannya pasti sudah dalam hitungan yang matang gitu. Oleh karenanya kami tidak menyaksikan kemampuan Pak Prabowo untuk mengakomodir siapapun, dan tentu bagi kami ya diserahkan saja kepada Pak Prabowo. Nah, mengenai terkait dengan kepuasan, saya kira dalam sidang kabinet justru Pak Prabowo berterima kasih atas berbagai karya, perjuangan, pengabdian, dedikasi yang dilakukan oleh para menteri yang telah bekerja dengan baik, target-target dan progresnya juga bagus, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ini yang menurut saya, disitulah kematangan kalkulasinya Presiden Prabowo. Oleh karenanya, ya kami tidak pernah mempersoalkan apapun yang akan diambil keputusan oleh Presiden Prabowo. Oke, tidak akan pernah mempersoalkan ya keputusannya Pak Presiden, yang kita masih tunggu apakah betul reshuffle itu dilakukan atau tidak. Tapi Bang Ansi Lema, dari PDIP sejauh ini sikapnya tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, atau nanti kemudian juga tetap akan memperhitungkan juga untuk kebaikan bangsa dan negara loh Bang Ansi Lema? Ya, posisi politik PDI Perjuangan hari ini harusnya itu disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena hari ini dengan adanya PDI Perjuangan di luar pemerintahan, setidaknya PDI Perjuangan itu bisa menjadi channel, saluran ataupun kanal demokrasi partai politik yang bisa melakukan institusionalisasi aspirasi politik, ya, sehingga kemudian suara-suara yang berbeda dari pemerintahan itu tidak hanya melalui netizen, TikTok, Instagram, ataupun juga dari masyarakat sipil. Tetapi ada institusi partai politik resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa Presiden Prabowo itu memainkan politik jembatan, silaturahmi politik untuk merangkul semuanya. Dengan kata kunci mazhabnya itu adalah persatuan. Tetapi dengan adanya partai politik masih berada di luar pemerintahan, tentu ini sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi. Ya, kalau semuanya berada di dalam kekuasaan, lalu dinamika demokrasi, diskursus demokrasi, tentu itu kan akan mengalami penurunan ya secara kualitatif. Bagaimanapun juga dalam demokrasi ada tesis, juga tentu membutuhkan antitesis. Sehingga antara tesis dan antitesis ini akan melahirkan sintesa berupa rujukan solusi atas kebijakan-kebijakan. Tapi sejumlah partai merespon positif juga Bang Ansi Lema kalau PDIP ikut bergabung di negara demokrasi yang hebat-hebat, yang kuat-kuat bergabung, negaranya menjadi semakin kuat gitu. Ya, kami meyakini bahwa bersatu tidak harus bersama dalam kekuasaan ini. Kami bisa memainkan peran checks and balances, memainkan peran sebagai partai penyeimbang,
kami akan proporsional, tentu dasarnya itu adalah penalaran secara objektif, kajian komprehensif, didukung oleh data, fakta, dan riset yang aktual, sehingga kemudian akan memberikan masukan-masukan yang positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Toh di sana punya juga makna kegotong royongan yang merupakan inti dari Pancasila ini. Dan PDI Perjuangan itu ya memang berpegang teguh pada politik kegotong royongan ini. Oke, baik Bang Hensat, selalu bersama tapi tak bersatu nih, kayak sepasang sepatu kayaknya. Tapi tujuannya Pak Prabowo merangkul semua, itu sebenarnya definisinya sampai seperti apa sih Bang Hensat? Apakah sampai membuat PDIP bergabung ke kabinet, atau seperti ini saja sudah bukti merangkul? Pemahaman pada sebuah kesatuan visi menurut saya itu yang dimaksud Pak Prabowo dengan merangkul ya. Apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan sekarang kan walaupun tidak berada di kabinet, tapi ya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian canggihnya Pak Prabowo nih kelihatannya dia bersedia tuh jadi jembatan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi kan. Antara presiden kelima dengan presiden ketujuh. Dia oke-oke aja tuh. If you have problem ya talk to me lah gitu kan. Jadi dan kelihatannya Pak Jokowi juga sudah oke-oke aja tuh. Jadi kalau tentang reshuffle, Ken, kelihatannya Pak Prabowo tuh pengen kejadiannya seperti amnesti sama abolisi itu loh. Gimana tuh? Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, seger langsung nih kita kasih amnesti abolisi. Kenapa lebih memilih vibes-nya seperti itu Bang Hensat? Ada kejutan di sana. Kenapa sukanya seperti itu? Mungkin itu yang disukai oleh Pak Prabowo ya, bahwa kalau ada keputusan-keputusan kebijakan kalau belum pasti jangan diumumin dulu. Itu namanya testing the water. Begitu udah pasti, udah yakin, ya kita umumkan. Dan dampak positifnya langsung didapat. Gitu kan kemarin orang-orang mungkin berpikir ada penggantian sekjen gitu kan kemarin tuh. Ternyata press conference-nya tentang amnesti dan abolisi. Gitu kan tadi kan juga udah ngitung-ngitung kan matematikanya Pak Prabowo udah kan. ngitung bareng kita, kira-kira hari Pak Prabowo baiknya kan tanggal 8 kalau misalnya reshuffle dilakukan kan gitu kan. Kita nggak usah sebutin, ntar nggak jadi. Kalau kita sebutin lagi, tapi kalau ada unsur 8 kan pilihannya masih banyak tanggalnya nih Bang Hensat. Nanti begitu disampaikan langsung menteri-menteri baru, wamen-wamen baru yang sudah ditelepon-teleponin itu langsung dilantik kan canggih juga, keren tuh ya. Karena ini berurutan, bukan kebetulan atau memang ini sudah diagendakan oleh Pak Prabowo Bang Hensat dengan amnesti kemarin, kemudian Kongres PDI. Ini kan ya wajar lah kalau publik akhirnya menerka-nerka, berspekulasi. Canggih ya? Canggih kan? Tapi akhirnya ada kejutan itu tadi yang akan dipilih. Nggak apa-apa, kejutan-kejutan asal positif kan oke-oke aja. Gitu, ini kenapa sih saya jadi juru bicaranya Pak Prabowo ini? Saya menduga-duga aja, nggak ada yang paham juga Pak Prabowo, yang ngerti ya cuma dirinya aja. Gitu ya, ya Bang Dasko yang ngerti lah gitu aja. Tapi yang ngerti Bu Mega juga pasti kader-kader PDIP-nya ini juga suara-suaranya sudah keluar dari para kader ketika Kongres kemarin Bang. Seperti apa sikap PDIP kemudian selanjutnya nanti misalnya ada tawaran-tawaran tersebut atau sudah diputuskan apapun yang terjadi nanti ke depan akan seperti ini sikapnya. Yang pasti sebagai kader kami akan tegak lurus pada sikap Ketua Umum. Karena itu amanat dari Kongres. Ya, dan Ibu Mega ya sejauh yang kami mengerti dan kami pahami, dalam kontestasi elektoral ataupun pilpres, kalau menang ya PDI menjadi partai yang memimpin pemerintahan, dan genetiknya kalau kalah ya PDI menjadi partai penyeimbang. Itu genetiknya. Ya, yang setidaknya sampai malam hari ini itu yang menjadi pegangan politik, prinsip politik Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi bahwa relasi antara pemimpin bangsa, antara Ibu dan Pak Presiden Prabowo itu sangat baik, sangat konstruktif. Dan kita tahu perpolitikan di Indonesia ini sedikit banyaknya itu sangat dipengaruhi oleh interaksi relasi antara elit-elit politik ini. Antara lain kalau kita bicara ya relasi antara Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati. Bagaimanapun juga masyarakat Indonesia ini tentu sangat menanti-nantikan. Ingin mengetahui betul posisi politik dan sikap politik PDI Perjuangan. Dan Ibu sudah menyampaikan hal itu. Jadi kan ada desas-desus. Di dalam PDI Perjuangan itu ada dua faksi. Yang ingin bergabung dan yang ingin oposisi. Presentasenya? Wah ya saya nggak tahu, tapi kemudian dimunculkan dalam bentuk postingannya Mbak Puan. Mbak Puan dan Mas Nanang
cium pipi Ibu Mega. Artinya wah ini tidak ada faksi-faksi nih. Semuanya bersatu tergantung terserah ketua umum gitu ya. Kira-kira demokrasi internal PDI Perjuangan. Ya, demokrasi internal PDI Perjuangan itu berjalan secara dinamis sampai sebelum Ibu Ketua Umum mengambil keputusan. Kita boleh berbeda pendapat, melakukan diskursus politik internal, tetapi begitu Ibu veto dengan hak prerogatif, semua tegak lurus. Dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini, keputusannya nanti tetap Bu Megawati. Gimana sikap PDIP-nya? Kita tunggulah ya yang dinanti-nantikan, atau kejutan akankah hadir dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Henry Satrio, terima kasih Bang Ansi Lema, terima kasih juga Bang Herman Kairan malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan pembahasan menarik lainnya untuk Anda bersama dengan Vena Kintan.